Apa kabar? Hah? Baik, luar biasa. Baik, luar biasa, selalu luar biasa, atau kadang-kadang luar biasa. Itu kan pertanyaannya menjebak gitu. Ya, pertanyaan menjebak ya, amin. Mengucap syukur, karena kenapa? Semua orang kalau ditanya, anak Tuhan kalau ditanya, semua baik, jawabannya pasti baik. Benar baik ada. Itu saya bahasa klise, bahasa apa ya itu ya? Bahasa basi. Betul sekali. Kata Tuhan, gue juga tahu apa yang ada. Lu pakai bahasa basi lagi sama saya, makanya banyak basi. Ya, puji Tuhan. Ya, berapa bulan kagak hadir di tempat ini, ya, melihat banyak hal-hal yang ajaib dan juga sedih melihat banyak kerontokan. Ya, tapi semua baik. Amin. Karena ujungnya baik. Amin. Mari kita buka di dalam Matius. Saya rindu membawa firman Tuhan ini. Kenapa? Banyak orang berkata, saya dengar firman, ya, tapi semua orang boleh dengar nggak? Boleh. Siapapun boleh mendengar. Orang di luar sana pun boleh mendengar. Bukan anak Tuhan pun boleh mendengar. Yang menjadi perbedaannya adalah orang yang melahirkan buah-buahnya di dalam pendengarannya itu. Oi, ada yang dari kecil sampai tua dalam gereja. Amin. Amin. Tanya berbuah? Kagak. Aku masih seperti yang dulu. Berarti kagak rubah-rubah. Dia juga dengan bahasa yang lebih keren lagi. Tuhan Yesus kan juga dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya kagak berubah. Saya juga, Bu Mary. Ya. Nah, kenapa orang kok tidak berbuah di dalam hidupnya? Nah, itu jadi pertanyaan. Kenapa kok saya ngomong bantut orang pada ketawa? Soalnya kenapa kalau saya ngomong kue itu bantat, yang tukang bikin kue itu tahu apa artinya kue bantat. Jika gimana kalau kue bantat, nah? Mestinya kue itu tinggi, dia kagak berkembang. Jadi dia menjadi, bahkan mestinya kue itu biasanya di dalamnya ada sarang-sarangnya, dia ada gitu loh, kagak berkembang, saking padatnya, ya. Jadi giliran kue itu biasanya kita makan lembut, sekarang kita makan menjadi keras. Itu namanya kue bantat, ya. Dan banyak anak-anak Tuhan, ya, selamanya itu buahnya bantat terus. Jadi apapun keras. Kenapa? Kepala batu. Mestinya tidak ditambah, dia tambah kebanyakan mentega. Kue kalau kebanyakan mentega jadi apa? Bantat kagak naik. Kebanyakan terigu juga dia bantat kagak naik. Jadi ternyata segala sesuatu harus seimbang, ya. Jadi jangan over apapun. Amin. Segala sesuatu kalau kita bawa ke dalam tangan Tuhan, percaya tangan Tuhan ada di atas kita, akan melakukan segala sesuatu seturut kehendak dan rencananya. Bagian kita itu taat. Amin. Aminnya itu. Soalnya kenapa ngomong taat? Saya sengaja tekankan karena kebanyakan pandai mendengar tapi tidak pandai taat. Semuanya. Ya kan Bu Mary, kan saya belum nyampe ke sana. Keren amat. Ya, saya juga gak pernah nyampe kalau nggak berusaha. Betul? Siapa bilang kita tidak bisa berubah? Ya? Kalau mau ngomong berubah, ini bajingan, Bo. Tahu perubahannya. Saya tadi malam ngobrol sama Yani. Saya sampai nangis, kenapa? Saya punya adik angkat satu, bajingannya dahsyat. Tahu nggak? Tetapi orang Kristen, bahkan pendeta sekalipun, engkau kalau belajar tulus hati pergi belajar sama dia. Ya, kalau engkau belajar tulus hati belajar sama dia. Dia ditinggal pergi oleh istrinya. Ya, istrinya pergi dengan mantan pacarnya. Anda tahu apa yang terjadi? Dia menanti istrinya pulang. 3 bulan dia ada di rumah, dia tidak keluar. Selanjutnya dia mencari istrinya. Akhirnya ketemu. Dan ketemunya itu dia melihat istrinya dengan laki-laki lain. Satu perkara yang sangat ajaib, dia bilang, anehnya saya tidak pukul. Yang ada saya merasa kasihan sama dia.
Dan dia berkata apa? Saya mau dia pulang dengan ketulusan hatinya pulang. Dan saya akan menanti hari itu. Hanya bukan dia menceraikan istrinya, maka istrinya yang minta cerai. Istrinya minta cerai, dia izinkan dia diceraikan. Karena istrinya mau tak akhir dia menceraikan. Tapi satu perkara, saya bilang pendeta sekalipun akan kalah di dalam melakukan kasih itu. Selain dia membiayai istrinya, dia memberi uang kepada istrinya. Setiap bulan istrinya minta apapun dia masih tetap kasih. Di saat mereka ribut, dia bawa istrinya ke Singapura. Istrinya minta belikan Rolex. Dia belikan istrinya Rolex 1. Saat ribut, pada saat istrinya nggak punya duit, Rolex tersebut dia jual kembali kepada suaminya. Dan suaminya membeli itu Rolex. Dengarkan baik-baik. Bukan itu aja. Saat saya bertanya sama dia, kok you melakukan hal itu? Dia berkata apa? Apapun yang terjadi, dia ibu dari anak-anakku. Daripada dia rusak, lebih baik aku yang membiayai dia. Daripada dia menjadi wanita tidak baik, saya lebih berdosa di hadapan Tuhan. Sementara saya mampu untuk membiayai dia. Dia tidak tahu ayat firman Tuhan. Sikap hidupnya, ketulusan hatinya. Saya jadi seorang pendeta pun, wow. Bukan itu aja. Istrinya pulang, orang lain mungkin tidak izinkan dia bertemu dengan anak-anaknya. Dia membelikan tiket, dia sewakan kamar hotel, dia kasih uangnya pergi belanja. Pertama istrinya belanja barang-barang yang murah. Dia tanya sama teman istrinya, karena teman istrinya dekat dengan keluarga ini. Dia beli apa? Dia beli baju murah-murah. Dia kasih uang tuh sama si temannya itu. Besok kamu bawa lagi dia ke Mangga 2, suruh dia belanja apapun yang dia mau. Dia bekali lagi dengan 3 juta hanya untuk membeli baju. Dia anak bajingan. Bajingannya luar biasa. Tetapi kalau Anda mau belajar ketulusan hati di dalam mengasihi. Dan dia berkata, saya tidak mampu membenci dia. Setiap kali saya bilang, lu akan terima gak kalau istri kamu balik? Dia jawabnya apa? Saya akan terima. Dan saya bingung, kok bisa? Dan dia jawabnya apa? Dulu saya meniduri berapa ratus perempuan. Istri saya baru melakukannya dan seorang laki-laki. Saya begitu jijik dan dosanya. Masa Tuhan aja ampuni, masa gue gak ampuni dia? Wow. Dengarkan semua dikasih Tuhan. Saya jujur, sebagai seorang hamba Tuhan aja, saya melihat ada sebuah kasih yang di atas pemikiran manusia. Kasih itu melekat pada dia. Satu perkara lagi, dia ada sebuah bisnis dengan orang Malay. Orang Malay itu karena ada persoalan internal dalam kantor, mereka akhirnya berkata kepada dia, hari ini saya kasih kamu saham kamu, saya naikkan menjadi 20%. Nah, Anda tahu dia berkata apa? You tidak perlu kasih saya 20%. Komitmen awal kita adalah 10%. Saya terima 10%. Tetapi saya hanya minta engkau jujur dengan 10% itu. Kalau mungkin omset perusahaan itu 100 juta, 200 juta, Anda mungkin bisa berkata, iya karena kecil nilainya. Anda harus tahu omset perusahaan itu per bulan di atas 10 miliar. Itu bukan nilai yang kecil. Tetapi dia berkata, yang menjadi hak saya ambil. Padahal dia dengan tulus hati, kantor dengan tulus hati mau membagikan 20% kepada dia. Tetapi dia tidak mau. Dia cuma minta haknya 10%. Dengarkan jemaat dikasih Tuhan. Hati yang tidak serakah, ketulusan hati yang mencintai. Saya melihat seorang anak laki-laki yang begitu bajingan dalam hidupnya. Sampai hari ini kalau Anda bertanya kepada saya, apakah dia telah hidup benar? Saya jawabnya tidak. Dia masih mabuk. Dia masih minum. Tapi saya mau katakan kepada Anda semua, dia bilang, saya bukan seorang hamba Tuhan, tetapi saya belajar mentaati apa yang Tuhan mau. Jikalau saya orang yang berdosa, saya diampuni. Masa istri saya berdosa, saya tidak ampuni? Dan dia berkata, kalau dia mau kembali, aku tetap terima. Wah, dengarkan. Saya
tidak ketemukan di dalam keluarga pendeta perkara ini. Saya tidak temukan hal ini dalam gereja, tapi saya temukan hal ini di anak jalanan. Saya temukan hal ini di anak jalanan. Saya tidak menemukannya di dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan terlalu penuh dengan orang yang kudus. Tanda petiknya adalah kudus, menganggap dirinya lebih kudus dari orang lain, dia menganggap diri lebih baik dari orang lain. Sementara dia selalu beranggapan dia adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Karena itu dia harus melakukan kasih kepada orang lain. Pola pikir yang sangat berbeda dengan orang-orang di dalam gereja. Dia tidak pernah menganggap dirinya baik. Dia selalu berkata, "Cie, saya kurang bajingan apa, Cie?" Tapi ketulusan hati saya belajar dari dia. Terkadang kita terlalu memperhitungkan apa yang kita lakukan. Apa yang tidak kita hitung sih apa yang kita lakukan? Kita berusaha melakukan angka 3 dan 5, kita udah sombong dengannya. Karena kenapa? Skup yang kita pakai itu terlalu kecil di dalam hidup. Ya, saya belajar dan akhirnya tahu dia tidak pandai membaca ayat Alkitab. Tahu nggak? Dan 5 anaknya, you tahu nggak? Sekarang 6 anaknya. Semua anaknya itu diberi nama adalah sebuah nama yang tidak mungkin terlintas di pikiran Anda. Dan dia selalu berkata, "Cie, dulu saya aborsi begitu banyak anak. Di saat Tuhan memberikan dia seorang putra, dia berkata, kok Tuhan masih sayang sama saya ya? Saya dulu membunuh banyak anak, tapi hari ini Tuhan tetap memberikan saya seorang anak laki-laki lagi." Dan dia berkata, dia memberi anaknya itu bernama Mujizat. Anak keduanya perempuan, nama Alkitab juga. Anak ketiganya dikasih nama apa? Anugerah. Anak keempatnya dikasih nama Karunia. Anak yang kelimanya, 2, perempuan, 3, 4. Yang terakhir dia memberi nama Kasih. Kan? Mungkin Anda tidak akan terpikirkan dengan memakai anak Mujizat, Karunia. Kita mencari nama tokoh-tokoh Alkitab, tetapi dia tidak. Sebagai rasa syukurnya kepada Tuhan, dia dia menceritakan isi hatinya kepada Tuhan melalui apa yang dia alami dalam hidupnya. Mungkin Anda merasa heran, tapi saya tidak heran karena saya tahu hatinya. Hatinya begitu takut dan cinta kepada Tuhan melebihi hamba Tuhan. Saya bertanya, Tuhan ini luar biasanya ya Tuhan ya. Dia bilang, Tuhan cuma ngajar saya satu perkara. Dia mau melakukan yang terbaik dan dia mau menerima yang terbaik. Kita lihat di dalam Matius 13. Orang itu satu hari kelak, kalau Anda ada ke Indonesia dan dia tidak sibuk, siapapun boleh berkenalan dengan dia. Benar, siapapun boleh berkenalan dengan dia. Kalau Anda lihat tongkrongannya, Anda tidak pernah akan beranggapan bahwa dia itu baik. Hanya tampangnya masih begini. Ya, tampangnya masih begini. Ya, tetapi di dalam melakukan firman jemaat dikasih Tuhan, bahkan yang disebut hamba Tuhan dalam gereja aja kalah. Ya, dia membangun gereja, dia membangun hamba Tuhan dari nol. Pastori gereja dia yang bangun. Mati kasih Tuhan. Secara pribadi dia membangun hal itu. Mari kita baca Matius 13. Matius 13 ayat 3 sampai ke 9. Matius 13 ayat ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Matius 13 ayat 3 sampai ke 9 sudah dapat? 2, 3. Kita baca sama-sama. Mari kita bangkit berdiri yuk. Semuanya masih muda di sini. Ya kan? Brother Jim aja masih muda kok. Lihat ini harinya muda sekali. Ya. Oke, pasal 13 ayat 3 sampai 9. Saya baca ayat 3, kalian jemaat ayat 4 ya. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Waktu ia menabur, suara yang benih berjatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya kepada manusia. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya.
Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Silakan duduk. Dengarkan. Ada berapa model tanah di sini? Ya? Ada berapa? 4. Pertama itu apa? Pinggir jalan. Yang kedua, tanah yang berbatu-batu. Yang ketiga, semak duri. Yang keempat, tanah yang baik. Dikatakan ada 4 macam tanah. 4 macam tanah ini sebenarnya menceritakan 4 cara orang mendengarkan firman Tuhan. Ya, 4 cara orang mendengarkan firman Tuhan ini adalah di dalam apa yang kita baca itu. 4 macam cara kita mendengarkan firman Allah. Ada orang dikatakan di pinggir jalan itu adalah orang yang tidak mengerti. Amin. Kita bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-18 mulai. Karena itu dengarkanlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan Allah tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat merampasnya yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ayat 20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Terus, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Dengarkan, saya tidak akan bahas 3 tanah di atasnya. Karena 3 tanah di atasnya saya percaya tidak ada di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Ya, gua kasih fur yang terbaik. Soalnya kalau dibilang pinggir jalan, aduh Bu Mary kita kan nggak di pinggir jalan. Ya oke lah, saya ambil yang tanah yang keempat. Ya, di tanah yang baik. Dikatakan di tanah yang baik aja ada yang bertumbuh berapa? 100, 60, dan 30. Ini cara orang mendengar dan mengerti. Nah, apa artinya tanah yang baik? Anda bisa baca di dalam Lukas 8. Lukas 8 ini berbicara tentang tanah yang baik. Dan orang Kristen kebanyakan tidak punya ini, jujur. Sehingga buah yang berkeluar itu tidak pernah yang terbaik. Ya, coba ayat yang ke-15. Lukas 8:15, 2-3. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang setelah mendengar firman itu menyimpannya di hati yang baik, ya, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ternyata untuk melahirkan buah yang baik itu diperlukan tanah hati yang baik serta tekun melakukannya. Kita kagak semuanya mau model instan, Indomie kali, ya. Kita semuanya maunya yang instan. Kita dengarkan dari yang tanah yang baik itu aja ada beberapa tingkatan. 100, terus 100, 60, dan 30. Coba Anda lihat 100, 60, dan 30. Saya mau katakan kepada kita semua, kenapa kalau kita bisa lahirkan yang terbaik, kita suka yang sedang, merasa cukup, ya. Kalau dikatakan Tuhan mau memberi Anda yang terbaik, kenapa kok Anda mau menerima yang cukup baik? Oi, tanah yang terbaik. Berarti yang 100% itu yang terbaik, pertumbuhannya 100%. Tetapi kita maunya yang cukup baik.
60 juga enough, cukup. Ya, cukup. Bahkan kadang-kadang kan yang penting kan sudah berubah. Yang penting kan Bu Mary kami udah berubah dong. Iya, tapi 30%. Kenapa kok tidak ngambil yang terbaik yang 100? Anda coba bandingkan yang 100 dibandingkan yang kedua dan yang ketiga. Coba jumlahin yang kedua sama yang ketiga. Berapa? Jadinya berapa? Berapa? 90. Ternyata itu bukan yang terbaik. Yang terbaik itu akan melahirkan 100%. 100 buahnya itu 100. Saya bingung dengan orang Kristen. Kalau soal berkat kita mau yang terbaik. Bicara yang terbaik, kita mau yang terbaik. Tetapi hati kita tidak mau mempersiapkan lahan hati yang baik untuk supaya firman itu boleh ditanam, boleh berakar, boleh bertumbuh karena hati yang baik. Untuk memiliki hati yang baik, dikatakan hati yang baik itu di dalamnya terkandung juga ketulusan. Tulus menolong orang. Anda kalau tidak tulus menolong orang lain, bagaimana engkau berkata, aku mau mengasihi orang itu? Tanpa ketulusan, buah yang Anda hasilkan dari perbuatan baik Anda itu hanya 30%. Kenapa kau tidak memberikan segenap hati di dalam menolong orang? Tapi kita tidak. Yang penting, paling penting kan kalau orang Kristen kalau bilang kita tidak melakukan yang baik kan malu. Ya kan, jadi ya dilihat orang ya dalam apa tuh cincai. Ya, dengerin baik-baik. Tuhan tidak lihat itu cinta. Tuhan lihatnya ke dalam hati. Yuk bagaimana yuk melakukan hal itu kepada orang lain? Setulus hati kan engkau menerima dia, setulus hati kan engkau memberkati dia, setulus hati kan engkau mau menolong dia, setulus hati kan engkau mengampuni dia. Wow. Iya kan, karena dia baik sama saya, Bu. Jadi kamu malu kalau mau nggak baik sama dia. Saya selalu ngomong dengarkan baik-baik. Kalau mau belajar melakukan kebaikan, pergi belajar sama agama Buddha. Orang Kristen kalah total. Ya, gatot, tahu kalau orang Kristen punya itu. Gagal total, maksudnya gatot. Di dalam belajar melakukan kebaikan. Saya kadang-kadang malu supaya orang Kristen di gereja minta-minta dana. Orang Buddha itu tidak perlu, cuma ditulis di papan pengumuman. Kita akan mengadakan amal pada tanggal sekian. Itu jemaatnya mengalir berkat. Bawa langsung ke kelenteng, bawa langsung ke perkumpulan, bawa seluruhnya datang. Dan mereka akan pergi sama-sama melakukan. Dan uang itu tidak pernah ngendap di dalam kelenteng. Ya, dengarkan. Apalagi mereka membangun apartemen, benar-benar membangun apartemen, dan mereka menjemput orang-orang yang di pinggir jalan itu yang mereka ketemui. Mereka bertanya, maukah kamu berubah hidup kamu? Mau, diangkat, dikasih apartemen. Di dalam apartemen itu sudah tersedia tempat tidur, ranjang, dapur, semua komplit. Setiap bulan mereka dicarikan kerjaan, dibiayai dulu sampai mereka mapan. Mana orang Kristen? Ayo belajar melakukan baik. Ya. Malu. Padahal Tuhan ada kita yang berkata, dalam orang percaya, orang Kristen tahu bahwa Allah itu adalah kasih. Tetapi anak-anak Allah semua invalid dalam melakukan kasih. Kita melakukan kasih hanya kepada orang yang berkenan dalam hati kita. Ya Pak iya? Ya? Ya Pak iya? Betul? Alkitab ngomong apa? Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik itu biasa lagi. Betul tidak? Dikatakan biasa. Karena orang dunia pun melakukan hal itu. Tetapi jikalau kamu melakukan baik kepada orang yang jahat kepada kamu, baru kamu disebut luar biasa. Amin? Amin? Tapi kita enggak. Lakukan sedikit aja udah somse. Apa sombong? Somse. Sombong sedikit. Ya? Apalagi orang Kristen. Ada lagi. Terkadang firman Allah dicampur ke orang Kristen. Kadang-kadang aku juga suka aneh gitu loh. Ya, kadang-kadang sampai garu-garu kepala nih, Tuhan gimana caranya ngajar ya supaya kalian ngerti gitu loh. Tuhan cuma bilang, ajar mereka memiliki hati yang baik. Amin.
Amin. Dan selalu mau menerima yang terbaik, yang 100%. Jangan cuma mau berincrease ke 30, 60. Banyak orang berkata, Ibu Mary, kenapa you kok cepat sekali sih? You seolah-olah kalau you berdoa begitu cepatnya menjawab Anda. Saya berkata pengalaman, saya tidak pernah memikir jawaban dari Tuhan. Yang saya pikirkan, Tuhan, apakah aku telah memberi yang terbaik kepada engkau? Seturut kehendakmu, aku telah melakukannya. Itu yang menjadi pikiran saya. Kalau saya mengasihi orang lain sekalipun saya capek konseling demi konseling, sekalipun saya sudah sangat lelah. Tetapi persoalan orang itu bagi saya lebih urgent daripada diri saya. Ya. Saya walaupun lelah, orang ngomong, "Men, lu gak capek ya?" Emangnya badan gua besi semua, metal bo gitu. Hah? Gua juga masih makan daging sayang, juga masih makute cinta. Gua masih doyan tau gak? Ya. Gua belum makan besi, belum makan emas. Tahu nggak? Anda yang lebih muda aja capek. Saya umur berapa? 35. Saya usia 53 tahun. Ya, melakukannya lebih segala-galanya dari orang lain, tapi tidak pernah merasa capek. Kenapa? Setiap persoalan di depan saya selalu melihat dengan kasih Allah kepada orang itu. Amin, amin, amin. Gimana Anda? Lihat orang itu, mau apa lagi nih dia? Mau apa lagi nih orang datang? Mau apa lagi sih Tuhan? Telepon pasti minta duit. Mau apa lagi sih Tuhan? Ya, kenapa kau tidak berbalik berpikir, Tuhan, terima kasih ya gua kagak jadi kayak dia. Lebih baik aku memberi daripada mana? Oi, hilang firmannya ini. Oh, menerima. Kok kira nggak ada jemaat? Ya, kira nggak ada orang di sini. Lebih baik memberi daripada menerima. Jadi kalau kita ukurannya kita, Tuhan melihat kita bagian memberi, puji Tuhan, haleluya. Amin. Bukan jangan ngomong, kok selalu saya yang harus ya? Kenapa tuh orang selalu datang nyari aku ya? Ya cinta, pengen gergetan. Oi, haleluya. Kenapa kau tidak berbalik berpikir, kalau orang membutuhkan kita kan berarti kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin, amin. Jangan mengeluh pada saat capek. Anda belum tahu kalau saya bawa rombongan pergi. Nomor 1 nyampe urusin kamar orang, urusin perut mereka, semua udah selesai, baru Eke makan, baru Eke tidur. Padahal yang bayar Ogut juga. Bingung ente. Ya, kadang-kadang rombongan kita udah di Pulau Bali nih, tiba-tiba ada rombongan akan datang, ntar malam naik pesawat, besok kagak ada mobil, semuanya telepon, Ibu Mary, besok ada tamu, gimana ya Bu? Cari sewaan mobil. Haleluya, jam 1 malam. Kok cari kemana ya? Emang orang Bali gitu loh. Tapi karena dilemparnya ke kita, ya anggap aja Tuhan beranggapan bahwa saya mampu melakukannya. Amin. Saat turun ke hotel, bawa cari lobby, neng, ada nggak bagian bisa sewa mobil? Ada Bu. Berapa per hari? Sekian. Oh ya udah deh, itu aja mobilnya apa? Ini orangnya mau Innova. Berapa duit? Ya udah ambil deh. Kagak nanya orangnya lagi mau bayar apa kagak. Soalnya kenapa? Namanya udah jam 1, nanya persetujuan dia lagi, besok pagi kagak pelayanan. Dia dengan catatan, gua ambil aja, lu kagak mau bayar, gua bayar. Amin.